Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ada hanya kenyataan, karena manusia tidak melihat kenyataan apa yang ada pada dirinya. Manusia yang tidak tahu dirinya, sehingga semuanya jadi gaib. Allahnya gaib, alam-alam itu pun juga gaib. Akan tetapi bila Allahnya nyata, nyatalah alam itu, tidak ada alam gaib itu. Namanya saja alam gaib yang tidak ada. Mana ada yang dikatakan alam gaib itu nyata. Sebenarnya bila yang nyata masih manusianya di dalam hatinya, manusia berada di dalam misteri alam gaib sesuai imajinasi, halusinasi manusianya. Maka manusianya ditakut-takuti dengan alam-alam itu. Iblis dan setan menakut-nakuti, atau iblis dan setan menghiasi imajinasi manusianya, memikirkan besok bagaimana, dan hidupnya selalu di dalam ketakutan. Itulah lembah An-Nar itu. Karena manusianya belum bisa kembali kepada Allah, karena manusianya belum masuk agamanya Allah, ya disiksa terus dengan An-Nar yang ada di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah, selalu di dalam almarhum, selalu di dalam lindungan, kecukupan, penjagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang sudah uluk salam, mengucapkan salam di atas tadi, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Berman. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sama-sama baiknya. Bisakah dibuka kameranya biar kita saling mengenal? Mana ya? Gimana cara buka kamera tuh Pak ya? Pak Barman berasal dari mana? Waalaikumsalam, Kang Nur. Kalimantan Barat Pak, Kendawangan. Oh, Kalimantan Barat. Saya di Sumatera Utara, Langkat, Kang Mas. Saya cari buka kamera dulu Pak ya. Silakan yang mau hadir di Ahad yang indah ini. Jadi makna dari hari Ahad itu adalah ketika manusianya mengahadkan, maknanya kembali kepada Sang Ahad. Itulah dimaksud hari libur. Hari libur dari aktivitas-aktivitas manusianya agar manusianya kembali ahad, kembali kepada Tuhannya. Ya, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kira-kira ada tanggapan tentang kajian-kajian tadi, Kang Mas? Atau ada yang mau ditambahkan, silahkan. Belum menyimak Pak saya ini. Oh iya, belum menyimak. Waalaikumsalam, Kang Muhammad. Dari mana Kang Muhammad? Alhamdulillah. Saya dari Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur. Sama-sama Jawa Timurnya. Saya Pasuruannya. Oh ya. Ya itu tuh Pak ya. Buat. Silakan. Mbak Muhammad, apa tanggapannya tentang kajian tadi dan mungkin ada ditambahkan? Monggo silakan. Iya, kalau saya memaknai dari Ahad itu ya betul apa yang sampean sampaikan. Harus kembali ke Ahad, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu dalam waktunya mencari rizki, menjemput rizki, itu pada hakikatnya ya kembali ke Allah. Qul huwallahu ahad. Itu saya memaknainya begitu, Mas. Kalau mungkin ada yang lainnya, monggo silahkan. Saya sharing saja. Jadi awal hari dimulai dari hari Ahad. Awal-awalnya penciptaan ini tidak ada, yang ada hanya Sang Pencipta. Kemudian diciptalah hari Isnin. Isnin adalah mendua. Isnin itu kan dua. Iya, betul. Maknanya mendua ketika manusianya ketika manusianya dulu tercipta dari tanah sampai diperjalankan ke tumbuh-tumbuhan, diperjalankan ke buah-buahan, sayuran dan padi, diperjalankan, dimakankan hasil tumbuhan itu kepada calon kedua orang tua kita sehingga jadi sel sperma dan sel telur. Ketika kedua orang tua kita bertemu, jadilah gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi. Itulah yang dimaksud hari Ahad.
manusianya belum bisa selingkuh dari Tuhannya. Kenapa manusianya belum bisa selingkuh dari Tuhannya? Karena manusianya masih di dalam surga Firdaus. Adam dan Hawa masih di dalam surga Firdaus. Maknanya Adam dan Hawa belum diturunkan ke dunia. Yaitu semuanya aplikasi seluruh umat manusia, yaitu ceritanya manusia, bukan ceritanya Adam yang dulu. Jadi maknanya cerita Adam dan Hawa yang dulu itu sesungguhnya sudah ada di dalam setiap hati manusia. Ya itulah perjalanan setiap manusia. Iya kan Kang Mas? Ya betul. Jadi gambaran Adam dan Hawa itu ya gambaran diri kita sendiri ketika kita masih bayi. Itulah Adam dan Hawa masih bahagia di dalam surga. Pingin makan, makan datang. Pingin minum, minum datang. Tanpa berdaya upaya, tanpa bersyariat, makanan itu bisa disuapkan ke bayinya, langsung bisa dirasakan. Tanpa syariat bayi itu bisa menikmati kenikmatan Tuhannya, ya kan? Ya itulah surganya manusia. Akan tetapi ketika Adam dan Hawa mendekati pohon ini, agar supaya Adam dan Hawa itu bisa hidup kekal di dalam surga, ternyata Adam dan Hawa terjebak makan buah yang terlarang. Buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Buah kehidupan dan buah badan yang milik Allah ini diakui sebagai miliknya manusia. Ketika datang detik-detik akil balik tiba, itulah masanya manusia makan buah yang terlarang. Akhirnya ngaku-ngakulah manusia, ini hidupku, ini badanku. Kapan kita menciptakan hidup dan badan kok kita akui ini hidup dan badan kita? Iya enggak Kang Mas? Betul. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini menurut saya ya sadermo nglampahi. Jadi manusia itu seadanya sebagai wayang ya, kita digerakkan oleh dalang. Nah, dalang itu Allah. Nah, jadi manusia itu ya sadermo nglampahi hanya sebatas melakukan aja, tidak berkuasa. Sebenarnya begitu, akan tetapi realitanya tidak begitu di dalam hadis setiap manusia, ya kan Kang Mas? Iya betul. Ya, selama ini kita hanya ini Mas Bos, itu kan manusia itu kan punya nafsu. Iya, karena ya itu sunatullah, manusia pasti ada di jalan situ semua. Kenapa? Karena firman-Nya sudah ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti terkena kematian, ya kan? Betul. Nah, jadi makna kematian di sini bukan kematian versi manusia loh ya. Kalau kematian manusia versi manusia kan kematian badan. Akan tetapi yang dimaksud di sini kematian versinya Allah apa? Matinya mata hati, kerasnya hati, melebihi kerasnya batu. Kapan? Saat manusianya makan buah khuldi, buah-buah yang terlarang itu. Sehingga dimakanlah hidup dan badan ini, sehingga dimakan pula ini aku yang sholat, ini aku yang kaya, ini aku yang pintar. Akhirnya ya itulah manusia diturunkan ke dunia hingga berpayah-payahan mencari dunia. Begitu Kang. Betul. Jadi di dalam kitab suci, apapun itu sebutannya Al-Quran, Alkitab, itu mengandung makna atau mengandung tafsir. Bila kita selalu membela Tuhan, maka ketemu di situ kebenaran. Akan tetapi bila yang menafsirkan
manusianya yang menafsirkan hawa nafsunya, pasti yang dibela bukan Tuhan tapi manusianya yang dibela sesuai dengan golongan-golongannya. Jadi memaknai atau menafsirkan Al-Quran sesuai maunya sendiri, ya kan? Betul. Akhirnya berpecah belahlah umat ini. Kenapa? Karena manusia membawa agama-agama, keyakinan-keyakinannya awake dewe-dewe. Tidak bisa ketemu dengan Sang Ahad. Maka dari itu terciptalah hari Isnin. Hari Isnin ketika ada dua selingkuh mulai manusia. Hari Selasa selingkuh lagi jadi tiga. Apa maknanya? Hidup dan badan telah diakui. Yang Selasa waruba wal khamis. Akhirnya maknanya apapun yang dimiliki manusianya, merasa manusianya yang memilikinya. Jadi banyak perselingkuhannya. Jadi pekerjaannya, kekayaannya, kepintarannya, ilmunya, amalnya, sholatnya dijadikan berhala-berhala, tohut-tohut yang ada di dalam hatinya, yang dimulia-muliakan oleh hawa nafsu itu sendiri. Iya kan Kang Mas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli